Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Boni Andari dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk doa, dipersilakan. Bagaimana hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan ingat selalu tetap di rumah saja. Dan jangan lupa selalu tetap terapkan protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai strategi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Jika pada materi sebelumnya kita pernah membahas mengenai latar belakang, kemudian faktor-faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional, maka hari ini kita akan membahas organisasi pergerakan nasional pada masa awal dan juga yang bersifat keagamaan ya. Untuk organisasi pergerakan nasional pada masa awal bisa dilihat di sini ada terbagi menjadi 3 yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang Budi Utomo, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang Sarekat Islam, dan yang ketiga kita akan bahas tentang Inggris. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, saya harapkan kalian mampu untuk menganalisis latar belakang, tujuan, serta corak dari perjuangan masing-masing organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang masih ingat kira-kira kita belajar apa kemarin? Iya, kita kemarin mempelajari mengenai latar belakang, kemudian faktor pendorong yang mengakibatkan lahirnya dari pergerakan nasional ini. Ya, kira-kira ada yang masih ingat faktor apa saja? Faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional itu terbagi menjadi 2, bisa dilihat di sebelah. Ya. Wujud nyata dari adanya latar belakang dan faktor-faktor kelahiran ini adalah terbentuknya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional Indonesia di awal, seperti yang saya katakan tadi, itu ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran Stovia. Ya, penggagas utamanya itu sendiri itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan ketua yaitu adalah Dr. Sutomo. Organisasi ini didirikan pertama kali pada tanggal 20 Mei 1908. Adapun tujuan dari organisasi Budi Utomo ini adalah yang pertama itu adalah memajukan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu adalah memajukan pertanian, peternakan, juga perdagangan. Yang ketiga memajukan teknik dan industri, dan yang terakhir adalah menghidupkan kembali kehidupan khususnya wilayah pesisir. Organisasi yang kedua yaitu adalah Sarekat Islam. Pada mulanya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada tahun 1911 oleh seorang tokoh bernama Saman Hudi. Ya. Adapun latar belakang pendirian dari organisasi ini disebabkan karena adanya persaingan dagang antara kaum Cina dengan kaum pribumi yang mengakibatkan akhirnya Samanhudi berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi yang menghimpun seluruh anggota pedagang khusus yaitu adalah pribumi. Pada tahun 1912 mengingat bahwa organisasi ini berbasis agamanya adalah Islam ya, dan mayoritas masyarakat Indonesia ini menganut agamanya Islam, mengakibatkan jumlah anggota dari Sarekat Dagang Islam ini itu meningkat secara drastis. Akhirnya diputuskan pada tahun 1912 organisasi Sarekat Dagang Islam ini akhirnya diubah namanya menjadi Sarekat Islam karena anggotanya. Sarekat Islam didirikan oleh tokoh yaitu Djoko Aminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim. Adapun tujuan dari pendirian organisasi ini yang pertama yaitu adalah untuk membantu mengalami kesulitan usaha dari para anggotanya. Kedua, membantu masyarakat pribumi mengembangkan jiwanya untuk berdagang. Ketiga, menaikkan derajat rakyat. Keempat, memperbaiki pendapat salah mengenai agama Islam. Dan yang kelima, hidup berdasarkan dengan ajaran agama Islam. Makanya pada tahun 1913 Sarekat Islam ini mengadakan kongres yang pertama. Kongres ini akhirnya memutuskan untuk mengubah tujuan pertama Sarekat Islam dari yang sebelumnya mereka berorientasi kepada kegiatan ekonomi, akhirnya berubah haluan menjadi kegiatan politik. Adapun inti dari pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Sarekat Islam akhirnya disahkan sebagai sebuah organisasi politik. Kemudian yang kedua, Sarekat Islam ini memiliki tujuan mulia yaitu meningkatkan perdagangan masyarakat pribumi atau Indonesia.
Dan yang ketiga, sebagai organisasi yang memberikan perlindungan terhadap anggota di bawahnya. Organisasi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah Indis Partij. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu adalah Daus Dekker atau Setiabudi, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Adapun cita-cita dari organisasi ini yaitu adalah untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik itu golongan Indonesia asli ataupun golongan Indo, Cina, dan Arab. Organisasi ini bersifat politik. Hal ini ditandai dengan ditulisnya artikel oleh Ki Hajar Dewantara yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Artikel ini ditulis sebagai salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap perayaan kemerdekaan yang dilakukan oleh Belanda. Organisasi pergerakan nasional yang bersifat keagamaan akan kita bahas yaitu adalah dua. Yang pertama yaitu adalah organisasi pergerakan nasional keagamaan yaitu Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Adapun asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Muhammadiyah bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial budaya yang menjurus kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan pokoknya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Organisasi pergerakan nasional keagamaan yang kedua yaitu adalah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan di kota Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama sendiri itu artinya adalah kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Didirikannya Nahdlatul Ulama ini bertujuan untuk melestarikan serta mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut salah satu dari 4 imam besar meliputi Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Organisasi pergerakan nasional menjadi salah satu langkah perjuangan rakyat Indonesia pertama yang telah mengenal rasa persatuan dan nasionalisme. Adapun organisasi yang dianggap menginspirasi pembentukan organisasi ini adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Dari organisasi ini kemudian akhirnya bermunculanlah organisasi-organisasi lain dengan tujuan dan asas yang berbeda. Ya? Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti dengan penjabaran materi yang saya sampaikan tadi? Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, maka silahkan kerjakan evaluasi berikut. Linknya akan saya kirimkan ke WhatsApp kalian dan silahkan kirimkan ke akun Google Classroom masing-masing. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kalian semua dan bertambah ilmu pengetahuan kalian mengenai strategi pergerakan nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.